لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan pemirsa, untuk informasi yang pertama, kita sudah terhubung langsung dengan rekan kami, Dimas Ginanjar selaku jurnalis Jawa Pos, untuk melaporkan bagaimana update ibadah haji 2025 dari Madinah atau dari Mekah, Arab Saudi. Halo Dimas, selamat siang. Ya, selamat siang Nola. Dimas, bisa dikabarkan hari ini sepertinya calon jemaah gelombang 2 mulai berangkat. Lalu bagaimana kesiapan petugas bandara, Dimas, hari ini? Ya, betul sekali Nola. Jadi terhitung mulai dengan di hari Sabtu ini menandai gelombang 1 telah berakhir dan dilanjutkan dengan gelombang 2 penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau gelombang 1 jemaah haji ini turun di Bandara Madinah untuk beribadah dulu di Madinah, baru lantas setelah 9 hari didorong untuk pindah ke Mekah. Gelombang 1 dibalik. Gelombang 1 ini mereka akan turun langsung di Bandara Jeddah, kota terdekat dengan Mekah, untuk langsung ke Mekah. Setelah mereka beribadah, setelah puncak haji, baru jemaah gelombang 2 ini akan dipindahkan ke Madinah. Seperti itu, Nola. Lalu kesiapan PPIH sendiri, Dimas, di Arab Saudi untuk mematangkan memang persiapan pelaksanaan puncak ibadah haji 2025, bagaimana Dimas? Iya, untuk persiapan dari wukuf sendiri, karena saat ini hitung mundurnya sudah masuk ke 19 hari, jika wukufnya memang akan terjadi pada hari Kamis 5 Juni. Meskipun Menteri Agama membuka opsi tergantung nanti ketentuan dari Arab Saudi, bisa saja kalau puncak haji akan terjadi pada hari Jumat, yang itu berarti menjadi haji besar. Nah, ini memang akan menjadi magnet yang cukup besar. Oleh sebab itu, kemarin tim PPIH Arab Saudi sudah mulai melakukan pengecekan ke daerah di Armusna, yaitu atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pengecekan termasuk untuk mengecek tenda-tenda, termasuk fasilitas di dalamnya, mulai dari kasur, karpet, bantal, air, semuanya dicek apakah sudah mulai disiapkan, mengingat waktunya sudah mepet, yakni sekarang tinggal 19 hari. Dan setelah ini akan secara berkala terus dicek untuk memastikan bahwasanya Armusna nanti siap digunakan oleh jemaah haji Indonesia. Lalu Dimas, apakah ada perubahan skema atau pergantian skema lagi bagi para jemaah yang lansia dan jemaah risti untuk memang menjalankan puncak ibadah haji nanti, Dimas? Oke, untuk puncak ibadah haji bagi jemaah lansia dan resiko tinggi telah disiapkan 3 mekanisme. Yang pertama, untuk wukuf sendiri akan dilakukan skema safari wukuf. Ini nanti orang-orang yang lansia atau resiko tinggi akan menggunakan kendaraan tertentu, misalkan termasuk juga ambulan jika memang mereka tidak bisa bergerak seperti itu. Jadi cukup tidur di ambulans, nanti mereka akan diwukufkan dengan menggunakan mobil. Lalu di Musdalifah sendiri nanti akan ada skema murur, yaitu nanti tetap mereka semuanya akan dihajikan menggunakan kendaraan. Lalu juga yang terakhir ketika di Mina adalah tanazul. Mereka tidak menginap di Mina, tidak melakukan bermalam di Mina, tetapi mereka akan bermalam di hotel terdekat dengan lokasi Jamarot atau lempar jumroh nanti, Nola. Oke, lalu Dimas, apakah dengan kondisi kesehatan hari ini sampai detik ini, apakah mungkin para lansia atau mungkin para penyandang disabilitas dan resiko tinggi, apakah mereka sampai detik ini masih sehat atau mungkin ada kendala lainnya, Dimas, pada detik hari ini? Ya, untuk kondisi kesehatan memang secara umum kondisinya masih baik-baik saja. Namun untuk kalau misalkan kita lihat di rumah sakit sendiri, di klinik kesehatan sendiri, memang tidak terlalu banyak jemaah haji yang sedang dirawat di sana. Ini menandakan sebenarnya secara umum pelayanan haji itu sudah menjadi jauh lebih baik, sehingga banyak sekali calon jemaah haji yang bisa dikatakan relatif sehat ya. Namun kalau kita lihat memang untuk calon jemaah haji yang meninggal sampai dengan hari ini, itu totalnya saat ini sudah ada 22 calon jemaah haji yang terdiri dari 8 jemaah haji perempuan yang meninggal dan laki-lakinya 14 yang meninggal dunia, Nola. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك